saya Angela dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menyampaikan beberapa aspek dari 10 macam kerjasama di internasional. Atau lebih lanjut, yuk simak videonya. Yang pertama ini pasti familiar banget deh di telinga kalian, apalagi kalau bukan ASEAN. Nah, ini dia logonya. Kerjasama di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan juga sosial budaya. Dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1967. Peresmian ini dikenal juga dengan istilah Deklarasi Bangkok. Tujuannya yaitu menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil, dan juga sejahtera. Terdapat 10 anggota resmi di ASEAN, yaitu ada Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan juga Vietnam. Dan 5 lainnya yaitu anggota pendirinya, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Yang kedua ada Asia Pacific Economic Cooperation atau yang lebih dikenal dengan sebutan APEC. Sesuai dengan namanya, kerjasama ini bekerja di bidang ekonomi. Dibentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Terdapat 21 negara yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chili, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Ada OPEC, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, khususnya di pertambangan minyak. Ini dibentuk pada September 1960 di Baghdad, Irak. Tujuan utamanya menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga, menjamin income tetap bagi negara-negara produsen minyak, menjamin suplai minyak bagi konsumen, dan menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. Anggota-anggota OPEC ada 13, yaitu Venezuela, Uni Emirat Arab atau Dubai, Arab Saudi, Nigeria, Libya, Kuwait, Irak, Iran, Gabon, Angola, Kongo, Ekuatorial Guinea, dan Aljazair. Yang keempat ada AFTA, kerjasama di bidang ekonomi yang dibentuk di konferensi tingkat tinggi atau 4 di Singapura pada 28 Januari 1992. Tujuannya yaitu menjadikan kawasan ini sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk yang ada di ASEAN ini memiliki daya saing kuat di pasar global. Ditandatangani oleh 6 anggota resmi, yaitu ada Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Kelima ada NAFTA, yaitu organisasi yang bekerja sama di bidang ekonomi dengan 3 programnya, yaitu kerjasama perdagangan bebas, buruh, dan juga lingkungan. Ini mulai beroperasi pada 1 Januari 1994 dengan tujuannya yaitu menerapkan prosedur perdagangan yang efektif, meningkatkan investasi, mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara, serta meningkatkan daya saing industri di negara anggota NAFTA. Hanya 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ada IMF, yaitu organisasi yang bekerja sama di bidang ekonomi. Didirikan pada Juli 1944 dalam konferensi Bretton Woods di New Hampshire, Amerika Serikat. Dengan 5 tujuannya, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara global, menjaga stabilitas keuangan dan sistem moneter internasional, yaitu sistem nilai tukar dan pembayaran, fasilitasi perdagangan internasional, memperluas lapangan kerja, dan yang terakhir adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Anggotanya ada 189 negara. ECOSOC kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, pembangunan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dibentuk pada 26 Juni 1945. Tujuannya ini mempertinggi mutu kehidupan dengan memberikan bantuan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial dan kesehatan internasional, serta mengembangkan hak asasi manusia. Anggotanya itu sendiri ada 54 dari benua Asia, Amerika, Eropa, bahkan sampai Afrika. Ada ILO, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, merupakan badan tertua dan pertama di PBB. Dibentuk pada tahun 1919 atau setelah Perang Dunia Pertama. Memiliki tujuan yaitu sebagai wadah untuk menampung isu para buruh. Memiliki 187 negara, 186-nya merupakan anggota PBB, ditambah dengan Kepulauan Cook. Ada Uni Eropa, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan juga lingkungan hidup. Dibentuk pada 1 November 1993 di Maastricht, Belanda.
dengan tujuan memajukan serta meratakan perekonomian dan sosial seperti pasar bebas, pendirian integrasi ekonomi, dan juga moneter. Anggotanya terdiri dari 27 negara, yaitu ada WTO atau World Trade Organization, yaitu kerjasamanya di bidang ekonomi, khususnya itu perdagangan. Dibentuk pada 1 Januari 1995 dengan tujuan membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan menurunkan bahkan menghapus hambatan tarif ataupun non-tarif. Pada awal terbentuknya, WTO ini memiliki anggota 154 negara. Nah, itu dia beberapa macam aspek yang ada di kerjasama ekonomi internasional. Menarik banget kan, Indonesia juga masuk dalam salah satunya. Cukup sekian dari video ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.